Para pengendara langsung berputar arah saat terjadi tawuran antara para pelajar di jalan raya. Warga berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman saat hujan disertai angin kencang menerjang. Keluarga korban menangis histeris saat menyaksikan olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak. Seorang remaja berteriak kesakitan saat dianiaya sekelompok orang karena dituduh mencuri daun tebu untuk pakan ternak. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 25 Oktober 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, tawuran antar pelajar di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur meresahkan warga dan pengguna jalan. Ya, mereka khawatir menjadi korban salah sasaran karena para remaja ini membawa senjata tajam saat bentrokan. Otista nih, ya jebol. Tawuran dua kelompok pelajar terjadi di tengah Jalan Otista Raya Jakarta Timur. Nampak para remaja mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam seperti celurit hingga parang berukuran besar. Mereka bahkan nekat mengayunkan senjata tajam saat kondisi arus lalu lintas cukup padat, bertepatan dengan jam pulang kerja. Beberapa pengendara bahkan memilih berhenti dan berputar arah. Ada juga yang terpaksa melintasi jalur Transjakarta. Ya jebol. Jebolin bang. Tawuran diduga hanya karena saling ejek di media sosial. Warga pun resah dengan ulah para pelajar ini, lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Ya resah juga sih, ya takutnya kena imbasnya juga kan. Ya kalau bisa mah mau diin aja kita petugas, tindak tegas juga, ataunya sekolahannya kan biar enak, biar ngerasain masyarakat juga. Yang lewat kan takut kena apa gitu. Warga meminta agar kepolisian juga pemangku kebijakan tegas kepada pelaku tawuran dan mengantisipasi timbulnya tawuran di kalangan pelajar. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ratusan warga yang terdampak TPA Rawakucing masih mengungsi di Gedung Olahraga Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Sementara asap akibat kebakaran sempat berdampak pada belasan penerbangan dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Petugas pemadam kebakaran Kota Tangerang, Banten hingga Selasa pagi masih melakukan proses pemadaman dan pendinginan kebakaran TPA Rawakucing. Meskipun api sudah tidak terlihat, namun asap tebal masih menyelimuti kawasan di sekitar TPA Rawakucing. Asap yang terus keluar membuat sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terganggu. Di hari Sabtu kemarin, ada 12 penerbangan yang terdampak asap tebal. Selain itu, proses pemadaman dengan menggunakan waterbombing juga turut mengganggu penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Terjadi kebakaran di TPA Rawakucing pada hari Jumat pekan lalu, dan di hari Sabtu bandara memang sempat agak terdampak dengan adanya kepulan asap dari kebakaran tersebut. Namun di Sabtu sore sekitar jam 18 operasional di Bandara Soekarno-Hatta kembali normal, yang juga telah menggunakan 3 runway yang ada baik di utara maupun di selatan. Sementara itu, 153 warga yang terdampak kebakaran TPA Rawakucing masih mengungsi di Gedung Olahraga Neglasari, Tangerang. Sejumlah pengungsi mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah karena tempat tinggalnya yang berada dekat lokasi kebakaran turut hangus terbakar akibat semburan sampah yang terbakar karena terbawa angin pada Jumat siang lalu.
Selain mengerahkan petugas pemadam kebakaran, pemadaman juga dibantu dari udara dengan teknik waterbombing. Tim Liputan melaporkan. Kepulan asap tebal juga masih terlihat di kawasan Cagar Alam Tegal Alun, Gunung Papandayan, Garut, Jawa Barat. Upaya pemadaman dan sekat bakar terus dilakukan oleh tim gabungan dengan alat seadanya hingga mendekati puncak. Si jago merah yang masih mengamuk di blok Tegal Alun hingga blok Masigit sempat membuat relawan yang tengah melakukan pemadaman panik dan berusaha menyelamatkan diri. Titik kebakaran masih di seputar kawasan Cagar Alam blok Tegal Alun yang jaraknya cukup jauh dari kawasan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan. Upaya pemadaman kebakaran Gunung Papandayan Garut terus dilakukan tim gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan sejumlah relawan. Sasaran tim menyisir di 3 poros. Pasukan dari Yonif Rider 303 melakukan pemadaman di poros kiri dengan melakukan penyekatan agar api tak mendekati kawasan Cikandang, Kecamatan Cikajang. Sedangkan pasukan dari gabungan Koramil dan Kodim 0611 Garut melakukan penyekatan di kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pakenjeng. Sisanya, sejumlah anggota TNI bersama relawan dan BPBD melakukan pemadaman di titik tengah Tegal Alun. Bagi 3 poros, jadi untuk yang 303 menyekat supaya tidak mengarah ke Cikandang, Kecamatan Cikajang, kemudian yang di sisi kanan tidak mengarah ke Pakenjeng. Begitu juga yang di tengah menggunakan alat-alat yang kita bawa antara lain cangkul, kemudian sabit dan senso serta alat pemadam yang ada untuk memadamkan api yang sedang berkobar. Sebelumnya, pihak BKSDA Jabar menyatakan data sementara luas lahan yang terbakar mencapai 150 hektar, termasuk dalam kawasan Cagar Alam. Selain menghanguskan ribuan pohon cantigi, kebakaran juga mengancam habitat flora seperti macan tutul, surili, dan elang. Hingga kini, kawasan permukiman warga di Kecamatan Cisurupan, Cikajang hingga Pakenjeng masih dalam kondisi aman, lantaran kawasan yang terbakar sangat jauh jaraknya dari permukiman. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Pemirsa, hujan yang mengguyur selama 2 jam pada Selasa malam ini membuat Jalan Raya Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang banjir hingga Rabu dini hari. Akibatnya sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Pengendara sepeda motor ini berusaha menghidupkan kembali motornya yang mogok setelah nekat menerobos genangan air yang merendam Jalan Raya Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 30 cm yang menggenangi jalan dari arah Ciledug, Tangerang menuju Kebayoran Lama juga membuat para pengendara yang melintas terpaksa memperlambat laju kendaraan. Selain diguyur hujan selama 2 jam pada Selasa malam, air yang menggenangi ruas jalan ini juga disebabkan buruknya drainase. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Selatan segera mengatasi wilayah yang menjadi langganan banjir agar aktivitas mereka tak terganggu. Biasa kena air tuh, kalau kena air deh, kalau kondisi kayak gini nih. Ya, kena blok biasanya tuh air tuh, jadi kadang kita masuk juga sih dikit. Ini tergenang banjir ini atau gimana? Ya itu banjir, kalau juga banjir tuh, banjirnya aja. Banjir, ya nggak tahu aja. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ya, di kota Solo, Jawa Tengah dan Bogor, Jawa Barat, cuaca buruk itu berimbas pada tumbangnya pepohonan hingga menimpa sejumlah kendaraan. Tampak dalam rekaman video amatir ini, tiupan angin kencang membuat warga berupaya untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Cuaca buruk berupa badai yang melanda Kecamatan Cariu dan Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selasa sore berdampak pada tumbangnya pepohonan hingga menutup jalan dan rumah warga. Bahkan ranting-ranting pohon tersangkut di kabel listrik. Pohon yang tumbang sendiri ada 5 titik, ada 5 pohon, ada 3 titik. Jadi kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait supaya dapat terevakuasi semua. Di ruas Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat Selasa sore angin kencang dan hujan deras juga merobohkan pohon hingga menimpa kendaraan. Penumpang di dalamnya pun syok berat.
Petugas gabungan langsung membersihkan batang pohon dan mengevakuasi kendaraan yang ringsek akibat tertimpa pepohonan. Pohon ini tumbang akibat hujan yang disertai angin yang melanda Kota Bogor dari pukul 16.00. Menimpa apa nih? Pohon tersebut menimpa satu buah mobil Avanza. Alhamdulillah korban tidak ada, hanya korban luka ringan saja. Pohon tumbang hingga menimpa kendaraan juga terjadi di parkiran sebuah rumah sakit di daerah Kerten, Solo, Jawa Tengah. Dari gambar amatir, selain pohon tumbang, lapak-lapak sebuah acara di Purwosari, porak-poranda menyusul hujan deras bersama angin kencang melanda wilayah ini. Titik lainnya seperti di Banjarsari di seberang stasiun Balapan Solo, pohon beringin tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Pengemudi mobil juga terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka. Selamat sore, hujan deras, angin kencang, terus ada petir menyambar itu langsung bawa ambil. Menimpa apa, Pak? Menimpa mobil sama motor. Yang mobilnya ada berapa orang, Pak, di dalam? 1 orang, motor ya 1 orang. Terus gimana kondisinya tadi? Ya parah. Motornya lurus, yang depan 1. Sementara hujan deras disertai angin kencang juga melanda Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam 2 hari terakhir. Selasa sore sejumlah pohon tumbang serta dahan pohon berjatuhan. Seperti terekam video amatir warga di Jalan Sultan Hasanuddin Ujung Pandang, 2 wanita berboncengan motor dan sejumlah kendaraan lainnya tertimpa reruntuhan pohon. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda 2 desa di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah rumah rusak dan pohon besar tumbang. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sejumlah rumah rusak dan pohon besar tumbang akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimahi, dan Desa Jatimulya, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat. Awalnya hujan dengan intensitas sedang turun pada hari Senin. Menjelang petang, saat hujan akan reda, tiba-tiba angin kencang menyapu permukiman penduduk di pinggir jalan hingga menumbangkan sejumlah pohon besar. Petugas BPBD Kuningan yang tiba di lokasi pada Selasa pagi bersama warga langsung melakukan pembersihan pohon tumbang yang menimpa rumah. Akibat kejadian ini, 4 rumah mengalami kerusakan ringan, sementara 1 rumah rusak parah. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan akibat angin kencang, petugas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menebang pohon yang berpotensi roboh. Terjadi kemarin sore hari, ternyata kejadian angin kencang ini terjadi di beberapa wilayah yang terdampak yang ada hujan kemarin disertai angin kencang, terutama wilayah perbatasan. Di sini adalah di Kecamatan Cidahu dengan Kecamatan. Dari informasi kecelakaan pemirsa, ini sedang berfoto bersama teman pria di tepi jalan, seorang wanita muda ditabrak mobil yang melaju kencang di Kembangan, Jakarta Barat. Sementara itu di Jakarta Selatan, pria pengendara motor tewas dengan luka parah di bagian kepala setelah menabrak trotoar. Kejadian jalan Kapten Tendean, kecelakaan tunggal, diperkirakan meninggal dunia. Polisi mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan Selasa pagi agar kendaraan tidak mengenai jasad pengendara sepeda motor yang masih tergeletak di tengah jalan raya. Korban meninggal dunia setelah motornya menabrak trotoar. Kerasnya benturan membuat pria itu terpelanting dan mengalami pendarahan di bagian kepala. Diduga pengendara motor itu mengantuk ketika berkendara dari arah Tegal Parang menuju Blok M. Awalnya kendaraannya tuh dari arah sana, ya kayaknya ngantuk itu pas lagi mengendarai, ngebut, udah gitu dia nabrak trotoar. Nah, sampai nabrak trotoar sampai gelinding-gelinding. Polisi tidak menemukan identitas yang menunjukkan jati diri korban. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara itu, seorang wanita muda di Jalan Pesanggerahan, Kembangan, Jakarta Barat tertabrak sebuah mobil ketika sedang berfoto bersama teman prianya di atas sepeda motor yang parkir di bahu jalan. Akibat hantaman mobil berkecepatan tinggi itu, korban terpental sejauh 20 meter. Akibatnya wanita itu mengalami luka di kepala dan perutnya. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah Puri Kembangan dan mendapat perawatan intensif. Hasil pemeriksaan sementara diduga pengemudi mobil itu berkendara dalam keadaan mengantuk karena kelelahan usai beraktivitas seharian. Malamnya ada undangan, kemudian dini hari beliau pulang. Setelah pulang jarak 100 meter masih ada pihak. Masih melihat di depan itu ada kendaraan dan ada orang. Kemudian setelah itu lepas kendali, akhirnya menabrak saudara Nasila tersebut.
Untuk kepentingan penyelidikan, mobil dan pengemudinya yang menabrak korban kini ditahan di kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Di peristiwa berikutnya pemirsa, ini ada seorang bayi yang masih berusia 5 bulan di pesisir selatan Sumatera Barat. Diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya. Ya, ini perut sang bayi membuncit sejak umur 1 bulan dan terus membesar. Kejadian langka terjadi pada seorang bayi laki-laki berumur 5 bulan di pesisir selatan Sumatera Barat. Anak pasangan suami istri di kampung Limau Sundai, Nagari Ampek Koto Hilie, Batang Kapas ini diduga mengandung janin bayi di dalam perutnya. Awalnya, bayi mengalami pembengkakan pada perut saat berumur 1 bulan. Orang tua bayi membawanya berobat ke bidan dan dukun kampung. Tidak kunjung membaik, anak tersebut dibawa ke rumah sakit M. Zain Painan untuk diperiksa. Hasil diagnosa dokter, diduga bayi A memiliki tumor di dalam perutnya. Ia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Di rumah sakit ini, bayi A diperiksa dengan CT scan dan hasilnya didiagnosa mengandung janin bayi di dalam perutnya. Dokter tuh Pak, bayi itu hidup katanya. Hidup. Nah, dipegang ininya ke sini lahirnya katanya. Menurut dokter, bayi A memiliki kelainan yang langka terjadi dan disebut fetus in fetu. Di dalam tubuhnya hidup dan berkembang janin bayi yang semula adalah kembarannya. Pada Adnan, ada gambaran osifikasi atau penulangan menyerupai vertebra tetapi gambarnya sudah dismorfik sehingga didiagnosis dengan fetus in fetu. Jadi bayi ini sebenarnya kembar, dia ada 2. Namun yang satu itu tidak terpisah, dia tumbuhnya menempel dan akhirnya tumbuh di dalam badan si bayi yang satunya atau kembarannya. Saat ini orang tua bayi A menunggu pihak dari tim medis tindakan apa yang akan dilakukan untuk anaknya. Pasangan dari keluarga kurang mampu ini hanya berharap anaknya bisa normal seperti anak-anak pada umumnya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri US Indonesia Investment Summit 2023 di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berbicara soal strategi Indonesia agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hadir menjadi salah satu pembicara dalam Forum Ekonomi US Indonesia Investment Summit 2023, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut dirinya siap melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Ganjar menawarkan sejumlah strategi untuk menjauh atau keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dua hal, yang pertama menyiapkan SDM-nya ini dari kesehatan dan pendidikan. Aksesnya harus gampang. Yang kedua tentu biar tidak terjebak pada middle income trap, maka optimalisasi potensi ekonomi ya. Dengan waktu yang kurang lebih 10 tahun sampai dengan 13 tahun, maka kita mesti gaspol, mesti cepat. Sementara Mahfud MD sudah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Bahkan dalam kesempatan bertemu Presiden di Istana Negara Jakarta, Mahfud mendapat ucapan selamat dari Jokowi atas penunjukan Mahfud sebagai pasangan baca pres Ganjar Pranowo. Menko Polhukam Mahfud MD akan cuti selama 1 hari di setiap pekan pada masa kampanye Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Calon Presiden Anies Baswedan juga menjadi pemateri dalam acara US Indonesia Investment Summit 2023 di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan visi dan misinya tentang masa depan iklim investasi Indonesia hingga reformasi birokrasi. Menjadi pembicara dalam acara US Indonesia Investment Summit 2023 di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, bakal calon Presiden Anies Baswedan menyampaikan sejumlah hal yang menjadi visi dan misinya ke depan. Anies mengutarakan masa depan iklim investasi Indonesia, reformasi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga reformasi birokrasi, termasuk reformasi pembiayaan politik yang berimbas. Semua punya beban. Jadi, apa yang kemudian terjadi? Biaya yang senyatanya ada, kita semua seakan tutup mata, seakan-akan nggak mau tahu itu ada apa tidak.
Pokoknya yang penting jalan. Beban itu ada pada siapa? Ada pada pengurus DPW, pengurus DPC, pengurus DPD. Semua punya beban. Dalam kesempatan ini Anies juga menyatakan keyakinannya terhadap Presiden Joko Widodo yang akan netral di Pilpres 2024 menyusul putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sementara itu pasangan bakal Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sedianya mendaftar ke KPU pada hari ini Rabu 25 Oktober dengan pendampingan seluruh Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Dan Partai Solidaritas Indonesia resmi mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai Bacapres dan Bacawapres di Pilpres 2024. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta Teater Selasa malam. PSI berkeyakinan program pembangunan pasangan Bacapres Prabowo dan Bacawapres Gibran akan selaras dengan kebutuhan anak muda. Ini PSI banget gitu loh, karena kita kan biasanya yang anak muda dan yang berjiwa muda. Kami yakin beliau-beliau ini mampu melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Setelah menerima dukungan, Bacapres Prabowo hadir ke ruangan acara dan disambut yel-yel dari seluruh kader PSI. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Udah mepet, besok udah mau daftar. Sementara Rabu 25 Oktober pada pukul 11 siang sedianya menjadi jadwal pendaftaran bakal Capres Bacawapres pasangan Prabowo Gibran ke KPU. Seluruh Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju nantinya hadir untuk mendampingi pasangan Prabowo Gibran. Bahkan kirab budaya akan mengantar Prabowo Gibran saat keduanya mendaftar. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, setelah sebelumnya tim pembela demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo, Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming hingga Kaisang Pangarep ke KPK. Kali ini kedua organisasi itu mendatangi kantor KPU. Ya, mereka meminta penjelasan kepada KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan batasan minimal usia capres maupun cawapres dengan syarat. Perwakilan dari organisasi TPDI dan PAN Senin siang mendatangi kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kedatangan mereka untuk bertemu dengan Ketua dan Komisioner KPU terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan batasan minimal usia capres dan cawapres selama pernah atau sedang menjadi pejabat melalui mekanisme pemilu, yaitu gubernur dan wali kota. Namun pertemuan tidak terlaksana karena pimpinan KPU sedang melaksanakan agenda lain. Kalau Gibran ini gubernur mungkin nggak ada masalah ya. Kalau peraturan PKPU ini dianggap sah, peraturan putusan MK ini dianggap sah dan bisa dijalankan. Namun sekarang bermasalah. Gibran cuma didukung oleh 3 hakim konstitusi. Dipaksakan, ini pasti akan menuai masalah nanti di kemudian hari. Karena itu kami berkepentingan sebagai masyarakat, jangan sampai nanti presiden terpilih, anggaplah Prabowo dan Gibran terpilih. Ini akan menuai gugatan yang tidak ada habisnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menanggapi pelaporan dirinya ke KPK. Ini Bapak sama Mas Kaisang dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK, tanggapan Bapak seperti apa ya Pak? Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya kita hormati semua proses itu. Sebelumnya, 2 organisasi TPDI dan PAN melaporkan Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming hingga Kaisang Pangarep ke KPK karena dianggap telah melakukan kolusi dan nepotisme yang membuat Gibran akhirnya dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Tim Liputan melaporkan.
Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah keluarga korban menangis histeris saat menyaksikan olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Dituduh mencuri daun tebu untuk pakan ternak. Seorang remaja di Lumajang, Jawa Timur babak belur dianiaya sekelompok orang. Upaya mediasi polisi gagal karena keluarga korban tidak terima perlakuan para penganiaya. Kamu video, cepetan. Dalam rekaman video amatir, sekelompok warga menangkap seorang remaja karena diduga hendak mencuri daun tebu di Dusun Kotokan, Desa Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur. 3 orang, termasuk pemilik lahan tebu, menganiaya remaja tersebut. Namun ia berhasil diselamatkan oleh anggota kepolisian Polsek Jatiroto. Penganiayaan bermula saat korban mencari pakan ternak. Salah satu pelaku penganiayaan yang juga pemilik lahan tebu menuduhnya merusak dan mencuri daun tebu muda miliknya. Kira mencuri. Tidak kasih penjelasan ya? Tidak mencuri, ya dikeroyok. Itu mencuri rumput atau tanaman? Ya mencuri tanaman katanya. Tanaman tebu itu ya? Iya, daun tebu ya? Ini buktinya, Pak. Itu buktinya. Pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Namun upaya tersebut gagal lantaran keluarga korban tidak terima. Saat ini petugas telah memeriksa 2 orang yang diduga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban. Pada awalnya pagi hari terduga ini mencari rumput. Ternyata sambil mencari rumput dia juga memotong bibit atau tanaman tebu yang masih kecil. Sehingga dari pemilik menangkap, mengejar, tetapi pelaku melarikan diri sehingga ditangkap dengan warga. Selanjutnya dilakukan pengeroyokan. Sementara itu, kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur ini kini ditangani unit reskrim Polsek Jatiroto. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang diduga dilakukan seorang pria terhadap seorang dokter gigi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tersangka masih bungkam saat ditanya alasan menganiaya korban. Petugas Satreskrim Polrestabes Bandung masih mendalami motif pria yang menganiaya seorang dokter gigi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tersangka penganiayaan dan pengancaman itu masih bungkam, sehingga menyulitkan penyidik untuk mengetahui motif perbuatannya. Polisi rencananya akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka dan memeriksa keluarganya. Pasalnya, tersangka diduga pernah melakukan hal serupa kepada korban lain. 3 minggu lalu, 2 minggu sampai 3 minggu lalu sudah ada laporan polisi. Sudah PSK juga sudah? Masih memberikan saksi. Masih memberikan saksi dari korban-korban, masih melengkapi alat bukti. Tapi karena kemarin informasi ada kasusnya ini, kita juga tidak tahu bahwa ternyata tersangka ini adalah tersangka yang sama dengan. Sebelumnya, pria itu sempat berontak saat diringkus di sebuah rumah di kawasan Cigondewah, Kota Bandung, Jawa Barat. Guna menghindari amukan massa yang geram dengan aksinya yang sempat viral, ia langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk diperiksa. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Seorang sekretaris desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka bacokan di sebuah ladang di tepi jalan raya. Diduga kuat pria itu jadi korban pembunuhan. Petugas dengan disaksikan warga sekitar mengevakuasi seorang pria yang merupakan sekretaris desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Selasa pagi yang ditemukan tewas bersimbah darah di ladang tepi jalan raya Montong Kerek. Diduga ia menjadi korban pembunuhan karena tubuh korban penuh dengan luka bacokan. Dari informasi para saksi, peristiwa ini bermula saat korban yang sedang berkendara sepeda motor di jalan desa Hargoretno, Kecamatan Kerek, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil pick-up warna hitam. Saat korban terjatuh, pengemudi mobil pick-up yang belum diketahui identitasnya ini langsung menyerang korban dengan melakukan pembacokan hingga korban tewas dengan luka parah di bagian kepala, hidung, dan tangan.
Terduga pelaku pembunuhan bahkan meninggalkan mobil pick-up-nya di lokasi kejadian sebelum kabur melarikan diri. Mengendarai sepeda motor, kemudian ditabrak menggunakan kendaraan L300. Kemudian korban lari ke pinggir jalan, akhirnya dikejar dan langsung dilakukan pembacokan. Dan apakah ada kasus sebelumnya dan sehingga terjadi pembunuhan itu? Nah, ini masalah ini masih kita dalami. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini guna mengungkap motif pembunuhan serta memburu terduga pelaku. Sedangkan jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Ya, pemirsa, setelah tubuh korban ditemukan di ladang, terduga pelaku ini akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Pria itu nekat menghabisi nyawa korban lantaran menduga korban menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Pria berusia 46 tahun ini akhirnya menyerahkan diri kepada petugas pada Selasa malam dengan menyerahkan sebuah parang yang bersimbah darah. Ia diduga nekat membunuh AS, sekretaris desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tersangka mengaku sudah gelap mata lantaran korban diduga sejak tahun 2019 lalu telah menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Peristiwa perselingkuhan itu terkuak setelah ia bersama istrinya merantau ke Kalimantan. Karena curiga, pria ini pun memeriksa ponsel sang istri dan mendapati sejumlah bukti. Akhirnya ia gelap mata. Usai merantau, tersangka menyewa mobil dan mengintai korban. Saat korban melintas, ia langsung menabrak korban dan menghujaninya dengan parang hingga tewas. Dengan korban, sehingga dendam pada saat tadi pagi pukul 7 sengaja mengikuti, membuntuti korban perjalanan yang ke Kecamatan Kerek. Kini tersangka ditahan di Mapolres Tuban untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Di kasus lainnya, pemirsa, seorang pria di Indramayu, Jawa Barat tega menusuk kakak kandung perempuannya dengan senjata tajam hingga tewas. Diduga kasus pembunuhan itu dilatar belakangi sakit hati sang adik atas ucapan korban. Warga desa Kerticala, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di sebuah gang sempit. Korban berusia 45 tahun tewas dibacok di sekujur tubuh yang diduga dilakukan oleh pria yang merupakan adik kandungnya. Insiden berdarah itu bermula dari cekcok antara keduanya yang membuat sang adik emosi, lantas kembali ke rumah untuk mengambil golok. Senjata tajam itu lalu menjadi alat untuk menghabisi korban yang saat itu terjatuh dan tak sempat menyelamatkan diri. Kondisinya ya luka-luka. Di bagian mana Pak? Menurut keterangannya ada di bagian wajah, di bagian lengan juga, terus di bagian perut. Menurut keterangan yang didapat. Benda tumpul atau benda tajam Pak? Benda tajam itu. Tak lama berselang, polisi berhasil meringkus pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Dugaan sementara, kasus pembunuhan ini dilatari sakit hati pelaku atas ucapan korban. Tersangka dan korban ini adalah kakak beradik. Korban ini adalah kakak dari si tersangka. Cekcok, menurut keterangan dari tersangka bahwa cekcoknya dikarenakan korban seringkali menjelek-jelekkan istri tersangka. Pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Indramayu. Polisi masih mendalami kasus ini guna memastikan adanya perencanaan atau tidak dalam peristiwa tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga warga Sidoarek Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditemukan tewas tenggelam di dalam sumur sedalam 10 meter. Korban yang berusia 40 tahun sebelumnya sempat berpamitan untuk pergi keluar rumah. Penemuan jasad seorang wanita di dalam sumur sedalam 10 meter menggegerkan warga desa Sidoarek Ngoro, Kabupaten Jombang pada Selasa malam. Ibu rumah tangga bernama Siti Fatimah sebelumnya sempat berpamitan untuk pergi keluar rumah tapi tak kunjung kembali. Korban yang berusia 40 tahun kemudian ditemukan sudah menjadi mayat di dalam sumur. Tim BPBD dengan peralatan lengkap termasuk tabung oksigen langsung berjibaku untuk mengeluarkan jenazah korban dari dalam sumur. Petugas kemudian membawa mayat korban ke RSUD Jombang untuk kepentingan autopsi dan juga penyelidikan.
seharian dicari sama keluarganya, enggak ketemu. Kemudian tadi pada waktu maghrib sekitar 5:30, jam 17.30, ada tetangganya yang mengetahui ada sandal milik korban yang ada. Polisi menggelar olah TKP ulang di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat untuk mencocokkan keterangan tersangka dan juga mencari barang bukti golok yang digunakan oleh pelaku. Olah TKP diwarnai histeris oleh kedua kakak korban. Ratusan warga memadati lokasi olah tempat kejadian perkara atau TKP ulang pembunuhan ibu dan anak, yaitu Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Olah TKP ulang digelar Polda Jawa Barat Selasa siang guna mencocokkan keterangan tersangka Ramdhanu atau Danu dan juga mencari barang bukti golok yang digunakan pelaku. Sejumlah keluarga korban juga hadir menyaksikan olah TKP ulang. Dua kakak korban Tuti Suartini menangis histeris saat menyaksikan olah TKP ulang. Pasrahkan ke Allah, pasrahkan pada Allah bakal kasihan. Keduanya harus ditenangkan dan dibawa oleh polisi agar tak ganggu jalannya olah TKP ulang. Kakak korban berharap agar tersangka Danu menceritakan fakta apa adanya agar kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut bisa terungkap dengan jelas. Ya, pokoknya mah Danu penting mah sehat, bicara secara jujur, mengakui, pokoknya jelaskan semuanya. Mudah-mudahan si pelakunya itu jelas terungkap, jangan bohong. Dalam olah TKP ulang Senin pagi, tersangka Danu dihadirkan polisi. Tersangka Danu menyerahkan diri ke polisi dan mengaku ikut di lokasi saat pembunuhan tragis itu terjadi. Olah TKP ulang digelar selama 6 jam hingga Selasa sore, namun polisi belum menemukan barang bukti golok yang dicari. Tapi dari hasil olah TKP ulang ada kesesuaian fakta yang disampaikan oleh Danu dengan keterangannya saat pemeriksaan. Kita belum proses semuanya, makanya sabar dulu. Jadi golok sama ponsel, Pak? Apanya? Golok sama ponsel yang dicari? Apanya? Alat bukti yang sekarang lagi diburu sama polisi. Nanti kita jelaskan lagi, Pak. Tapi udah ketemu, Pak? Belum. Yang diungkapkan oleh Danu Bang sebetulnya, Bang. Nanti sabar dulu. Kita masih mendalami dulu ya. Hasil olah TKP ulang itu selanjutnya akan menjadi dasar oleh polisi akan melakukan rekonstruksi dalam waktu dekat dengan menghadirkan para tersangka. Sementara mengenai 3 tersangka lainnya, yakni Mimin, Arigi, dan Abi yang hingga kini belum ditahan, polisi menyatakan kasusnya masih dalam pengembangan tim penyidik. Dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi 18 Agustus 2021 silam, polisi menetapkan 5 orang tersangka, yakni Ramdhanu, suami korban Yosep Hidayah, istri kedua Yosep Mimin, serta kedua anaknya Arigi dan Abi. Saat ini baru tersangka Danu dan Yosep yang ditahan, sementara tersangka Mimin dan kedua anaknya masih dikenakan wajib lapor. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga berusia lanjut di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus hipnotis. Akibatnya harta korban mulai dari perhiasan hingga uang tabungan untuk berangkat haji senilai 300 juta rupiah hilang seketika. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan korban Suwarsiti, 65 tahun, berkerudung coklat, terlihat berjalan bersama seorang wanita berkerudung hitam. Wanita ini pun kemudian masuk ke rumah bersama korban di kawasan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku menguras harta korban mulai dari uang tunai hingga uang tabungan untuk berangkat haji dengan kerugian lebih dari 300 juta rupiah. Kejadiannya berawal saat korban sedang di luar rumah. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya dan mengaku akan memberi sumbangan ke sebuah masjid. Korban diajak keliling dengan mobil yang berisi 3 pria dan seorang wanita. Korban kemudian diturunkan di sekitar pasar Pondok Gede dan ditemukan dalam kondisi linglung. Ibu Suwarsiti yang merupakan korban itu sedang berdiri di pintu pagar rumah korban, di mana didatangi oleh para pelaku dengan menanyakan akan menyumbang untuk masjid yang terdekat di lokasi tersebut. Polisi masih menyelidiki kasusnya, diantaranya dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa rekaman kamera pengawas. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah peti kemas yang dibawa truk terlepas ketika truk mengalami kecelakaan di ruas jalan tol. Informasinya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Diduga hilang kendali saat mendahului truk pengangkut tanah yang melaju searah, seorang wanita pengendara motor di Serang, Banten terjatuh dan terlindas truk. Sementara di Cianjur, Jawa Barat diduga alami remblong, sebuah mikrobus yang membawa rombongan 24 santri menabrak tebing hingga mengakibatkan 4 orang santri tewas. Petugas memeriksa mikrobus yang rusak parah setelah menabrak tebing di Jalan Raya Ciloto, Puncak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Petugas mencari penyebab kendaraan itu mengalami kecelakaan. Peristiwa bermula saat mikrobus yang mengangkut 24 santri berangkat dari Tangerang, Banten, hendak menuju sebuah villa di kawasan Cipanas untuk mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Namun saat melintas di lokasi kecelakaan yang kondisinya menikung dan menurun, kendaraan oleng dan menabrak tebing. Akibatnya, 4 orang santri yang berusia di bawah umur meninggal dunia, sementara sopir mikrobus dan 19 santri lainnya mengalami luka-luka. Semua korban dilarikan ke rumah sakit Cimacan. Ya, jadi di jalan turunan Jalan Raya Puncak Ciloto, mobil elf menabrak tebing. Kemudian di situ meninggal dunia di TKP 4 orang, kemudian 6 luka berat. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Rangkas Bitung Cikande, tepatnya di Kampung Simpang 3, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk pengangkut tanah. Kecelakaan terjadi ketika korban yang melaju dari Rangkas Bitung ke arah Cikande akan mendahului truk tersebut, namun malah hilang kendali, sehingga korban terjatuh dan masuk ke kolong truk. Saat satu dam truk tersebut melewati Simpang 3 Harendong, satu unit motor ini mencoba menyalip dari belakang, dan saat hendak menyalip, lalu tiba-tiba jatuh dan masuk ke dalam bagian bawah mobil dump truck, sehingga korban dan juga unit motor tersebut terlindas oleh dump truck tersebut. Sementara sopir truk dan kendaraannya diamankan di Mapolsek Jawilan. Tim Liputan melaporkan. Sebuah truk pengangkut peti kemas mengalami kecelakaan hingga terbalik usai menabrak pagar pembatas di ruas jalan tol Jor di Cilincing, Jakarta Utara. Selain itu, 2 mobil dan 1 motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raden Inten Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya, 2 orang terluka parah. Inilah 2 mobil yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raden Inten Durensawit, Jakarta Timur. Minibus rusak parah pada bagian depan dan belakang hingga harus dievakuasi menggunakan truk towing. Sementara mobil sedan mengalami kerusakan parah pada bagian kanan. Kecelakaan beruntun berawal saat pengemudi minibus tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak sepeda motor dan beton taman. Dari arah belakang, mobil sedan yang tidak sempat mengerem hingga menabrak bagian belakang minibus. Sedangkan pemotor yang sempat terpental langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas Satwil Lantas Polres Metro Jakarta Timur. Truk pengangkut peti kemas mengalami kecelakaan tunggal di ruas jalan tol Jor di sekitar kilometer 61, tepatnya di kawasan Semper Cilincing, Jakarta Utara. Truk terbalik dengan kepala truk menabrak pagar pembatas. Tidak hanya itu, peti kemas yang dibawa juga terlepas dan terpisah dari truk. Posisi peti kemas maupun truk pengangkut melintang menutup sebagian ruas jalan tol Jor, khususnya yang dari arah Cakung menuju kawasan Tanjung Priok. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara. Alhasil, truk pengangkut peti kemas hilang kendali dan menabrak pagar pembatas tol hingga terbalik. Diduga pengedar narkoba, seorang pria di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara ditangkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 6,13 gram. Terduga pelaku pengedar narkoba berinisial RS ini ditangkap Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai di Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Senin siang. Pria berusia 28 tahun itu diburu polisi karena diduga sering mengedarkan narkoba di Kecamatan Perbaungan.
Saat ditangkap, tersangka RS tidak melakukan perlawanan. Ketika digeledah, polisi menemukan 6,13 gram sabu-sabu siap edar serta uang tunai Rp650.000 yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari tersangka yang berhasil kita amankan ini benar adanya barang bukti sebanyak 5 bungkus plastik yang setelah kita timbang sekitar 6 gram. Untuk membongkar jaringan peredaran narkoba di Serdang Bedagai, polisi masih memburu seorang bandar berinisial Z karena diduga sebagai pemasok narkoba ke para pengedar di kabupaten itu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga cabai di berbagai kota di Pulau Jawa kini meroket. Di Pati, Jawa Tengah dan Jombang, Jawa Timur, harga cabai rawit merah yang semula Rp35.000 per kilogram kini menembus Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga berlangsung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kenaikan harga cabai berbagai jenis terjadi sejak sepekan terakhir. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, harga cabai rawit merah yang semula Rp45.000 per kilogram kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada cabai rawit keriting merah dari Rp25.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Dan cabai merah besar yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram kini Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi serempak dari berbagai daerah sentra penghasil cabai. Kita dari Prambanan ada Muntila, ya paling banyak dari Jawa Tengah. Cuman kalau infonya mahal mah biasanya dari petaninya yang gagal panen bisa, atau kan musim kering kan. Ya jadi ya panennya agak gitu. Di Pati, Jawa Tengah, harga cabai rawit merah bahkan menembus Rp70.000 per kilogram. Di Pasar Puri Baru misalnya, harga jual cabai yang sering disebut cabai setan tersebut merangkak dari semula Rp55.000 naik ke Rp60.000, Rp62.000, lalu Rp65.000 dan Selasa pagi menjadi Rp70.000 per kilogram. Setuku pembeli ya. Sedangkan bu mengawal tapi kurang akan. Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, harga bahkan menembus 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Di Pasar Besar Ngawi, cabai rawit merah dijual Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Masyarakat pun mengeluh. Ya susah sekali, cari uang susah, apa-apa naik. Terus gimana Bu caranya saat ini kalau sampai cabai sampai 70? Ya beli sedikit-sedikit. Campur cabai kering enggak? Iya. Selain aneka jenis cabai, harga gula pasir juga naik dari semula Rp14.000 per kilogram menjadi Rp16.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga beras di pasaran masih tinggi dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik, salah satunya disebabkan dampak dari El Nino. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan usai menghadiri perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia Perpadi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan harga beras di pasaran masih tinggi dan sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini mengatakan naiknya harga bahan pokok disebabkan dampak dari El Nino dan perang antara Israel dan Palestina. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan usai menghadiri perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia Perpadi di Diamond Solo Convention Center di Solo, Jawa Tengah, Selasa sore. El Nino dan perang, terutama konflik Israel dan Palestina, disebut berpengaruh terhadap produksi bahan pangan dan harga di pasaran. Dua faktor tersebut mengakibatkan produksi pangan akan menurun secara signifikan, hingga membuat harga pangan akan meningkat. Pemerintah terus berusaha menstabilkan harga bahan pangan seperti beras dengan memastikan ketersediaan pangan atau barang. Mantan Ketua MPR itu pun menyebutkan kedaulatan pangan menjadi sangat penting bagi sebuah negara. Pangan merupakan prioritas utama dan tiap negara terus mengerahkan daya upaya menuju swasembada pangan. Iya, kita sekarang menghadapi pertama alhamdulillah udah hujan ya. Satu El Nino yang sangat terkait langsung dengan soal pangan ya. Kedua, sekarang tambah lagi selain Ukraina, Gaza, Israel ya, mengakibatkan harga minyak melambung gitu. Harga bahan pokok melambung.
nilai tukar juga yang menguat. Berarti kan ini harga-harga tidak mudah untuk kita kendalikan. Itulah yang diada pemerintah. Pemerintah bekerja berusaha sekuat tenaga agar stabilisasi harga pangan terutama beras ini bisa stabil. Walaupun sudah nggak naik lagi, ya, tapi kita berusaha untuk bisa menurunkan harga. Saya kira itu. Pria asal Lampung itu menambahkan, meski saat ini memasuki tahun politik, dirinya akan tetap fokus dalam pekerjaannya. Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait akan terus berusaha menjaga agar bahan pokok bisa terjangkau masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Sementara itu ratusan warga menyerbu operasi pasar sembako murah di kota Ambon, Maluku. Di Jombang, Jawa Timur, warga juga rela antre panjang demi membeli sembako dalam operasi pasar murah yang digelar Bulog. Meski harus mengantre panjang, ratusan warga ini dengan sabar menunggu giliran untuk membeli sembako murah dalam operasi pasar murah sembako yang digelar Subbulog Divre Surabaya Selatan di Jombang, Jawa Timur pada Selasa pagi. Dalam operasi pasar murah ini menyediakan paket beras berisi 5 kg, minyak goreng kemasan 1 liter, serta gula dan tepung. Beras kemasan 5 kg misalnya dijual dengan harga Rp51.000. Beras medium seharga Rp13.500 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan 2 liter dijual Rp33.500. Tak hanya warga Jombang, tapi masyarakat dari luar kota hingga Kabupaten Mojokerto juga datang untuk mendapatkan sembako yang harganya lebih murah dari harga pasaran. Harganya lebih murah, mungkin ketemunya 10.500 untuk beras. Per karungnya berapa itu kalau beras? 51. Isi berapa kilo? Isi 5 kilo, 51.000. Ratusan warga juga menyerbu operasi pasar sembako murah yang digelar di pertokoan Batu Merah Ambon, Maluku, Selasa pagi. Di saat harga beras tak kunjung turun, operasi pasar sembako murah ini kini jadi tumpuan sebagian warga. Beras kemasan berisi 5 kg dijual seharga Rp57.000, jauh lebih murah dari harga di pasaran yang mencapai Rp75.000. Selain beras, warga juga dapat membeli minyak goreng, telur, gula, dan bumbu dapur dengan harga yang lebih murah. Beli berapa karung? 2. Satu karung berapa? 57. Oh, 57. Jadi harga begini rasa bagaimana bagi Ibu Dora? Alhamdulillah ya. Warga berharap operasi pasar murah bisa rutin digelar seiring mahalnya harga sejumlah bahan pokok saat ini. Tim Liputan melaporkan. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jerman, tim nasional Indonesia U17 telah tiba di tanah air. Rencananya tim asuhan Bima Sakti akan melakukan 2 uji coba melawan tim lokal di Jakarta dan Surabaya sebelum melakoni laga Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang. Rombongan Timnas Indonesia U17 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa siang usai menjalani pemusatan latihan di Jerman. Selama 5 pekan berada di negara Eropa Barat itu, Iqbal, Gwi Jangge, dan kolega menjalani serangkaian program latihan dan melakoni 7 laga uji coba. Hasilnya, mereka memetik 2 kemenangan, 1 kali seri, dan menelan 4 kekalahan. Meski memetik hasil minor melawan beberapa tim yang berada di level atas, tim Garuda Asia mendapat banyak ilmu dan pengalaman berharga selama di Jerman. Banyak yang harus kita perbaiki, kita evaluasi, dan mudah-mudahan tinggal 2 minggu ini kita bisa menarik segala kekurangan dan pemain pengalaman mereka selama di Jerman melawan tim-tim yang notabene memiliki kualitas. Oleh sebab itu kita juga beberapa kali ada melawan tim usia yang 2 tahun di atas mereka. Rencananya Timnas Indonesia U17 akan berada 1 minggu di Jakarta, lalu bertolak ke Surabaya untuk beradaptasi cuaca. Selain itu, tim Garuda Asia juga dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan klub lokal sebelum bertarung di Piala Dunia U17. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. 18 wasit utama telah ditunjuk Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk bertugas di Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Selain itu, FIFA juga memilih 3 wasit asal Indonesia sebagai support referees atau wasit pendukung.
Komite Wasit dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA telah merilis sejumlah nama wasit yang akan bertugas di Piala Dunia U17 2023 Indonesia. 18 diantaranya merupakan wasit utama, 36 asisten wasit, dan 18 wasit lainnya bertugas memantau video asisten referee atau VAR. Wasit tengah asal Konfederasi Sepak Bola Eropa UEFA menjadi wasit yang paling banyak bertugas di Piala Dunia U17 2023 dengan mengirimkan 5 wakilnya. Selain itu, FIFA juga memilih 3 wasit asal negara tuan rumah Indonesia, yaitu Aprisman Aranda, Torik Al-Katiri, dan Yudi Nur Cahya sebagai support referees atau wasit pendukung. Wasit yang terpilih nantinya akan berpartisipasi lebih dulu dalam seminar yang dilaksanakan beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Dalam materi persiapan seminar nanti, yaitu meninjau dan menganalisis klip video situasi dan mengambil bagian dari sesi pelatihan praktek langsung dengan pemain. Sama seperti para pemain, ajang Piala Dunia U17 juga menjadi turnamen yang memberikan kesempatan bagi para wasit terpilih untuk menunjukkan kemampuannya di panggung internasional. Gelaran Piala Dunia U17 bisa menjadi jenjang karir bagi para wasit, agar kedepannya dapat tampil di pentas yang lebih bergengsi lainnya di level senior. 16 hari lagi Indonesia akan menggelar Piala Dunia U17 FIFA U17 World Cup Indonesia 2023. Sukses penyelenggaraan, sukses jadi prestasi. Ayo jadi tuan rumah yang baik untuk semua 24 negara. Beri semangat untuk Timnas U17 Indonesia. Saksikan Group Stage Jumat 10 November Indonesia versus Ekuador pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Senin 13 November Indonesia versus Panama pukul 18.30 dan Kamis 16 November Maroko versus Indonesia pukul 18.30 live di Indosiar dan video. Dan pemirsa, kita jeda dulu sejenak, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya seorang remaja berteriak kesakitan saat dianiaya sekelompok orang karena dituduh mencuri daun tebu untuk pakan ternak. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka hari ini sekira pukul 11 siang akan mendaftar ke KPU sebagai bakal Capres dan Cawapres. Untuk mengetahui situasi terkini menjelang pendaftaran, sudah ada Agi Kurniasandi dan juga juru kamera Kemal Prasetya di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ya, Agi, silakan laporannya, Agi. Agi. Ya, selamat pagi dan juga Tiwi. Tentu sebelum jelangnya pendaftaran dari bakal calon presiden Prabowo Subianto dan juga bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dari Koalisi Indonesia Maju, ini tentu ada sebuah rangkaian terlebih dahulu yang nantinya akan dilalui oleh dua pasangan ini. Yang pertama ialah nanti akan ada titik kumpul di kediaman Prabowo Subianto, yakni di tempat saya melaporkan di Kertanegara, Jakarta Selatan. Nanti akan ada terlebih dahulu acara keluarga dari Prabowo Subianto untuk meminta doa kepada keluarganya sebelum dirinya akan mendaftar ke KPU. Kemudian juga nanti akan ada kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka ataupun putra dari Presiden Joko Widodo sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto yang akan masuk ke Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Setelah itu nanti juga akan ada Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang juga akan berkumpul terlebih dahulu ke Kertanegara. Tentunya nanti di dalam para Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini akan berkumpul terlebih dahulu, kemudian juga akan melakukan doa bersama terlebih dahulu sebelum nantinya akan menuju ke Stadion Indonesia Arena GBK Senayan untuk melakukan rangkaian selanjutnya. Karena bukan hanya di Kertanegara saja acara ataupun rangkaian sebelum pendaftaran ke KPU, tetapi juga ada sejumlah rangkaian lainnya yang nanti akan dilakukan oleh pasangan dari Koalisi Indonesia Maju ini. Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka rencananya akan berangkat dari Kertanegara ini pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama dengan para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Setelah itu mereka nanti akan menuju ke Stadion Indonesia Arena di area GBK Senayan, Jakarta Pusat. Di sana nanti sudah ada ataupun sudah ditunggu oleh para pendukung, simpatisan dan juga para kader dari Partai Koalisi untuk menunggu kehadiran dari Prabowo dan juga Gibran. Ini perlu dicatat, ini pertama kali
kalinya Prabowo dan juga Gibran ditampilkan dalam satu panggung yang sama, dan nantinya juga mereka akan menyampaikan pidato. Dari itu pidato Prabowo Subianto dan juga pidato dari Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Kemudian juga nantinya akan ada sejumlah kirab budaya di Taman Sonopati Jakarta Pusat. Kemudian nantinya akan daftar ke KPU pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tiwi dan Deni, kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak laporannya Agi Kurniasandi dari kediaman Prabowo Subianto di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Iya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dituduh karena mencuri daun tebu untuk pakan ternak, seorang remaja di Lumajang, Jawa Timur babak belur dianiaya sekelompok orang. Upaya mediasi polisi gagal karena keluarga korban tidak terima perlakuan para penganiaya. Ya kamu video, cepetan. Dalam rekaman video amatir, sekelompok warga menangkap seorang remaja karena diduga hendak mencuri daun tebu di Dusun Kotokan, Desa Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur. 3 orang termasuk pemilik lahan tebu menganiaya remaja tersebut. Namun dia berhasil diselamatkan oleh anggota kepolisian Polsek Jatiroto. Penganiayaan bermula saat korban mencari pakan ternak. Salah satu pelaku penganiayaan yang juga pemilik lahan tebu menuduhnya merusak dan mencuri daun tebu muda miliknya. Kira mencuri. Tidak ngasih penjelasan ya, tidak mencuri ya, dikeroyok. Itu tuh mencuri rumput atau tanaman? Ya mencuri tanaman katanya. Tanaman tebu itu ya? Iya, daun tebu ya. Ini buktinya, Pak. Itu buktinya. Pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Namun upaya tersebut gagal lantaran keluarga korban tidak terima. Saat ini petugas telah memeriksa 2 orang yang diduga melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban. Pada awalnya pagi hari terduga ini mencari rumput. Ternyata sambil mencari rumput dia juga memotong bibit atau tanaman tebu yang masih kecil. Sehingga dari pemilik menangkap, mengejar, tetapi pelaku melarikan diri sehingga ditangkap dengan warga. Selanjutnya dilakukan pengeroyokan. Sementara itu, kasus penganiayaan dan pengeroyokan terhadap anak di bawah umur ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Jatiroto. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jember, Jawa Timur saat pemilik motor sedang meliput di kantor sebuah partai politik. Sementara itu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 2 orang pria menggasak motor yang terparkir di sebuah indekos. Aksi pencurian motor di sebuah indekos di kompleks perumahan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat terjadi pada hari Selasa. Dalam rekaman kamera pengawas, ada 2 orang pria datang berboncengan sepeda motor. Tak lama, salah seorang pelaku langsung masuk dan mendekati motor yang diincarnya. Setelah motor dihidupkan, pelaku langsung kabur dengan kendaraan itu. Aksi pencurian motor juga terjadi di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Terlihat seorang lelaki beraksi seorang diri berjalan mendekati motor incarannya. Tanpa kesulitan, pelaku langsung menghidupkan motor sebab kunci kontak masih tertancap di motornya. Saat pencurian, pemilik motor sedang meliput di kantor salah satu partai politik di Jember. Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Polres Jember. Pemirsa, Ketua KPK Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas dugaan kasus pemerasan pada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Ketua KPK Firly Bahuri sudah tiba di Barreskrim pada Selasa pagi. Namun, kedatangan Firly tidak terpantau karena tidak masuk melalui pintu umum gedung Barreskrim Polri, melainkan melalui gedung Rupa Tama. Firly diperiksa dalam dugaan kasus pemerasan yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam di gedung Barreskrim Polri, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya diperbolehkan pulang pada Selasa malam. Namun, Firly kembali menghindari wartawan dengan keluar melalui pintu lain. Direktur Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan jika Firly Bahuri mengakui pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo pada Maret 2022 lalu, sebagaimana foto yang beredar. Terkait dengan foto yang beredar juga menjadi bagian
dari materi penyidikan yang kita lakukan. Jumlah pertanyaan dari keterangan jumlah pertanyaan ada berapa? Membenarkan pertemuan itu, Pak. Tadi, Pak. Membenarkan? Membenarkan ada. Kapan, Pak? Tahun berapa, Pak? Sekira bulan Maret 2022. Berapa kali, Pak? Sementara itu rekan-rekan terkait dengan materi penyidikan belum bisa kita ungkap, tapi yang jelas beliau mengakui adanya pertemuan itu. Kuasa hukum keluarga Syahrul Yassin Limpo mengapresiasi keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Pihak keluarga menilai penyidik telah bekerja secara profesional hingga kasus dugaan pemerasan telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Selaku tim kuasa hukum keluarga Pak ICL, kami memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK yang telah memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara ini. Saya kira yang perlu sama-sama kita pahami dan kita ketahui bahwa sesungguhnya semua orang itu sama di mata hukum. Ada equality before the law. Penyidik akan mendalami hasil pemeriksaan Firly Bahuri, termasuk apakah akan dipanggil kembali atau tidak. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 54 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen dugaan pemerasan yang diserahkan pihak KPK. Dalam waktu dekat, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan melaporkan. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin langsung pelantikan anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Ya, ketiga anggota MKMK akan bertugas selama sebulan ke depan untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik. Mahkamah Konstitusi melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada hari Selasa. Ketiga anggota MKMK yang dilantik adalah Wahidudin Adams sebagai unsur Hakim Konstitusi, Jimli Asyidik sebagai unsur tokoh masyarakat, dan juga Bintan R. Saragih sebagai unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. Pelantikan yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dan dihadiri oleh Hakim Konstitusi serta pejabat lingkungan kepaniteraan juga Sekretariat Jenderal MK. Rencananya MKMK akan bekerja selama 1 bulan terhitung tanggal 24 Oktober hingga 24 November 2024 untuk memutuskan perkara dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Demi mewujudkan impian untuk membawa dangdut ke kelas dunia, Indosiar membuat gebrakan baru melalui program bertajuk Dangdut K-pop Together. Ya, program ini menghadirkan kolaborasi antara jebolan bintang dangdut Indosiar dengan sederet bintang K-pop ternama Korea. Guna mewujudkan impian untuk membawa dangdut ke kelas dunia, serta demi terus menjadikan televisi hiburan pilihan utama pemirsa di Indonesia, Indosiar membuat gebrakan baru melalui program bertajuk Dangdut K-pop Together. Program ini menghadirkan kolaborasi antara jebolan bintang dangdut Indosiar dengan sederet bintang K-pop ternama Korea. Harsiwi Ahmad selaku Direktur Programming Surya Citra Media mengatakan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung SCTV lantai 8 Senayan Jakarta Pusat Selasa siang, jenis musik yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia saat ini adalah K-pop. Oleh karena itu, muncul ide untuk membuat kolaborasi K-pop dengan musik asli Indonesia. Intinya adalah bagaimana membawa dangdut ini ke kelas dunia atau menjadi lebih besar lagi di dunia gitu. Kalau di Indonesia itu dari survei salah satu musik paling populer adalah K-pop dan nomor 2 dangdut. Nah, inspirasi itu kemudian menjadikan kita bagaimana kita bisa membawa dangdut ini ke dunia yang lebih luas dan akhirnya dikenal lebih luas. Makanya dengan Dangdut K-pop Together ini saya rasa ini adalah suatu terobosan yang sangat luar biasa untuk musik dangdut Indonesia dan tentunya untuk Indonesia. Ya. Acara Dangdut K-pop Together ini diselenggarakan sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Indosiar ke-29 dan akan disiarkan secara langsung. 저는 예전부터 항상 인도네시아랑 로컬라이즈 된 컨텐츠로 콜라보를 할 수 있는 기회를 꾸준히 찾고 있었던 상황이었는데 그래서
여러 번 어떻게 보면 인도시아와 다양한 프로그램들에서 논의를 할 수 있는 기회가 있었었고 그런 와중에 지금 인도시아에서 제일 어떻게 보면 핫하다고 생각하고 있는 이 당둣이라는 카테고리와 그리고 제가 어떻게 보면 제공을 할 수 있는 K-팝 음악 쪽에 접목이 맞아서 요번에 이 프로그램이 탄생을 한 거라고 봐주시면 될 것 같습니다. 일부 당둣 음악들이 한국에서 트렌드를 타고 있는 것들도 지금 현재 저희가 볼 수 있고요. 아직 큰 포션을 차지하고 있지는 않지만 어쨌든 이런 식으로 꾸준히 저희가 협업을 통해서 새로운 이 시장을 발굴을 한다라고 하면 당둣 역시도 어떻게 보면 한국 쪽에 진출할 수 있는 기회가 추후에 있을 수도 있지 않을까. Sederet bintang K-pop dan penyanyi dangdut jebolan Indosiar akan memeriahkan dangdut K-pop Together, yakni Lady Rara, Selvi Yama, Melly, Vildan, Adi Putra, Sri Devi, dan Avan. Sedangkan artis Korea yang turut dalam acara tersebut diantaranya Yuni, Hugh Pentagon, DK Icon, serta Hugh Fix. Press conference dangdut K-pop Together ini juga disiarkan secara streaming melalui video.com. Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.